Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srianti dengan NIM 1865010 kelas A. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview materi dengan judul mata kuliah manajemen proyek dengan judul materi prototype. Yang pertama, ada pendahuluan. Siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau dengan disingkat FS. FS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi. Tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan secara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, FS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analisis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam melaksanakan atau sekaligus ditolak. Prototipe dapat memecahkan masalah untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. Teori di belakang prototipe. Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Kegunaan dari prototipe yang pertama, dapat menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Yang kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe. Yang ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat pada perkiraan sebelumnya, karena fungsi yang diinginkan untuk kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Yang keempat, user merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Keduanya, user terlibat langsung dari awal dan motivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. Yang materi yang ketiga, metode prototipe. Untuk langkah-langkah pembuatan prototipe, langkah yang pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Langkah yang kedua, membangunlah sistem prototipe untuk menentukan kebutuhan awalnya yang diminta. Langkah yang ketiga, biarkan user menggunakan prototipe analis untuk memberikan pelatihan untuk membantu dan duduk bersama-sama dengan user. Khususnya untuk pertama kali, anjurkan perubahan user harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe. Lihat bagaimana ini yang memecahkan masalah bisnis untuk mengusulkan perbaikan. Langkah yang keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Langkah yang kelima, ulangi langkah ketiga sampai user merasa puas. Langkah yang keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototipe. Sistem yang paling sesuai untuk prototipe adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input atau output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar, formulir, laporan, daftar, dan pemerintah. Software untuk prototipe. Produk baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu yang pertama, pembuatan menu yang cepat dan mudah, pembuatan tampilan input dan output, yang ketiga, penyelarasan, yang keempat, software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis, yang kelima, software harus dapat menyusun database sesuai harapan, yang keenam, mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Yang ketujuh, apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe.
Prototype sebagai bagian dari case. Prototype adalah metode yang mengoptimasi phase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian dari case computer aided software engineering. Tetapi prototype memberikan masukan pada tingkat mengoptimasikan selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah pembangunan sistem nyata, dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produksi prototype dapat harus menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan dan perintah-perintah. Di manakah prototype ditempatkan di dalam 7 phase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototype dapat menggantikan dengan sempurna 7 phase, mendekati pembangunan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototype. Jangan takut, pembuatan prototype hanya menggantikan beberapa bagian dari phase definisi dan analis. Beberapa produk yang harus dilihat: Accelerator sebagai alat prototype. Alat ini mempunyai bentuk yang membuat alat prototype yang baik, meliputi menu, form, dan prototype yang baik. Fasilitas untuk membuat laporan. Yang terpenting, memelihara sebuah kamus data, mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus, yang berdiri dari semua jenis yang didefinisikan dan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototype. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Di sini kita sama-sama belajar untuk memahami sebuah materi yang diberikan kepada dosen. Ini termaksud dari tugas saya, dan mohon maaf jika masih ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.